Topik hari ini itu adalah kelas kesehatan keuangan, financial wellness class, gitu ya. Gimana caranya kita merancang supaya gaji kita aman dan masa depan kita cerah. Ini materinya dibawa oleh Bu Lolita Setiawati itu dari Sumber Nusantara. Jadi pertama, hati-hati saat kita buka rekening. Waktu tanggal 25 gajian rata-rata tanggal 25 ya. Waktu kita menerima rekening, suka kita langsung buka online, so buka, hati-hati urusannya yang saya itu. Karena kita seharusnya sudah punya anggaran, ya harus punya anggaran. Kita tiga gaji deh. Pertama anggaran tuh bayar kewajiban dulu, cicilan, utang, kewajiban rumah. Tuh maka mikirin nambahnya lah gitu, kita ya. Terus kemudian kita juga harus punya anggaran bagaimana caranya uang itu cukup, dicukup-cukupkan seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud financial awareness itu kesejahteraan finansial itu bukan berarti berlebih, tapi orang itu termanage, bahasa orang barokah gitu ya, sedikit tapi cukup gitu dibandingkan obat tapi kurang gitu. Ya. Jadi pertama, lakukan perencanaan keuangan kita, lakukan juga pencatatan keuangan supaya apa, cash flow kita terkontrol. Minimal duit TBA udah mulai catatan, oh duit TBA tinggi, udah bisa evaluasi. Misalnya beli terlalu banyak, terus kita lakukan pengelolaan risiko uang itu, ya. Kemudian fokus ke aset yang produktif, usahakan nabung, ya cicilan rumah itu aset produktif. Aset produktif itu motor atau mobil juga bisa, itu sarana pekerjaannya. Kemudian usahakan kita punya sumber pendapatan lain. Ibu bapak takut cek orang Cina, ya. Kemudian kalau kita berutang, usahakan kita berutang dengan bijak. Pulang pinjam ke pinjol, silakan. Ini bank jelas gitu ya, skema pembayaran kayak gitu. Jadi pola pikir kita itu ada semacam siklus. Jadi kita harus paham siklus itu. Biasanya kalau karyawan dimulai masuk, itu mulai mengatur cash flow, berkeluarga, mengatur suku jadwal pribadi itu yang baru masuk. Kalau karyawan di usia pertengahan itu melipat gandakan proses itu. Nah, kata kuncinya melipat gandakannya. Bagaimana hiji kudu jadi dua. Boga mobil hiji kudu jadi kembalikan hiji. Nah, bagaimana itu semua. Ya. Tujuan keuangan keluarga itu pendidikan. Kalau yang persiapan pensiun yang mau seluruh harus merencanakan pensiun dan distribusi aset. Kalau distribusi aset jangan udah jangan gitu. Siklus keuangannya seperti itu. Jadi kita harus merasakan jaga-jaga pikiran teh, kalau misalnya orang teh isi sakit kritis, ya. Jangan terjebak investasi bodong. Bisi keluarga butuh bantuan. Bisa ya krisis ekonomi sih kayaknya, yang mineral galon saya gara-gara harga minyak dunia naik, dan dasar minyak kita galon plastik saya isi ulang berlaku, mineral kan baru isi ulang terjerat kita, terus kemudian KD kurang juga, jadi kan harus bilang menurut meninggal di usia produktif, rumah keluarga lebih tinggal, ya. Nah, kita ada level di mana kita harus dijaga. Jadi nabung itu yang benar itu 10% dari penghasilan bulan.